Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita awali dengan ayat yang pertama. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel. Dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah, anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah, kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Khianat, khianat." Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepali tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata tadinya, Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan,
yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar dua hal yang penting, yaitu Allah yang selalu setia terhadap janji-janjinya dan tidak pernah lupa akan setiap perjanjian yang sudah Ia buat, meski dengan rentang waktu yang cukup lama. Serta orang yang mengikat janji dengan Allah pun telah tiada. Namun lihatlah, kesetiaan Allah tidak pernah berkurang kepada setiap keturunan-keturunannya, dan Allah selalu memegang janji setianya. Dan yang kedua, kita dapat melihat bahwa perlindungan Allah bagi orang-orang percaya selalu sempurna. Kalau berbicara tentang perlindungan Allah, maka teringatlah kita apa yang diucapkan Yusuf terhadap saudara-saudaranya ketika ia menjadi penguasa di tanah Mesir, bahwa kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah selalu mereka-rekakan yang baik. Jadi dalam situasi sulit apapun yang dialami oleh setiap orang percaya, selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada perlindungan tangan Tuhan yang menyertainya. Mengapa demikian? Karena Allah selalu punya tujuan untuk setiap masalah-masalah yang dihadapi orang percaya, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, di mana Allah menjadikan segala sesuatu tepat dan indah pada waktunya. Hal inilah yang terjadi pada garis keturunan Raja Daud yang tersisa dari kekejaman Atalia, ibu dari Raja Ahazia, untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Yehuda dengan membunuh semua keturunan Raja Daud agar dapat mengambil kekuasaan kerajaan. Namun, semua rencana Atalia gagal karena Yoas, keturunan dari Raja Daud, masih hidup. Imam Yoyada dan Yosabat mengasuh dan membesarkan Yoas. Dan setelah Yoas berusia 7 tahun, Imam Yoyada menggalangkan kekuatan dan berhasil merebut kembali kekuasaan dari tangan Atalia, sehingga Yoas dinobatkan sebagai raja. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita dapat belajar bersama bahwa apapun setiap masalah yang kritis dan buruk sekalipun yang kita alami hari ini, dan apapun setiap rencana-rencana yang jahat yang sudah diatur oleh orang untuk menjatuhkan dan mencelakakan hidup dan masa depan kita, janganlah takut dan janganlah gelisah hati kita untuk menghadapinya. Karena renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Allah selalu setia bersama dengan kita, dan Allah selalu memberi perlindungan yang sempurna bagi kita. Maka kita akan dapat berkata sama seperti yang dikatakan Yusuf. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tapi Allah akan selalu mereka-rekakan yang terbaik bagi hidup kita. Allah akan mengubah kutuk orang terhadap kita menjadi berkat. Jadi tetaplah mengandalkan dan bergantung pada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami selalu diingatkan bahwa Engkau Allah yang setia bagi hidup kami. Engkau Allah yang selalu setia menyertai dalam setiap musim hidup kami. Dan kami belajar bahwa Engkau Allah yang selalu memberikan perlindungan. Engkau Allah yang selalu mereka-rekakan dan merencanakan yang baik bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan dan bergantung hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah dan iman kita dalam mengiringi Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah berdoa.